Hai guys, welcome to back YouTube my channel. Ya, gue Putra dan di video kali ini gue bakal ngebagiin paduan lengkap dan detail gimana caranya dapetin 1000 subscriber pertama di YouTube. Gue tahu banget rasanya tuh mulai dari nol, kalian pasti bingung banget ya, mulai dari mana, apa yang harus kita lakuin, atau bahkan kadang kita merasa ragu karena prosesnya tuh bisa lumayan cukup panjang gitu. Tapi jangan khawatir, di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua strategi dan tipsnya, mulai dari yang dasar sampai tingkat lanjutan. Supaya apa? Ya, supaya kalian nggak cuma ngerti teorinya aja, tapi juga bisa langsung praktek. Oke, jadi kita langsung masuk materinya. Sebelum kita mulai bikin konten, kita harus jawab satu pertanyaan yang penting banget menurut gue. Apa pertanyaannya? Yaitu siapa yang bakal nonton di channel kita? Kalau kalian nggak tahu jawabannya, ibarat kata kita tuh bikin acara pesta, tapi kita nggak tahu siapa yang mau diundang. Nah, langkah pertama adalah tentuin dulu target audiens kita. Misalnya nih, kalau kita suka masak, audiens kita tuh mungkin mahasiswa yang butuh resep hemat, atau ibu rumah tangga yang pengen masakannya praktis. Jadi, kenali dulu audiens kita tuh lebih dalam, supaya kita bisa lebih mudah untuk membuat kontennya. Nah, ada tipsnya nih. Jadi, tipsnya itu kalau kita nggak bisa ngenalin audiens kita catat gitu. Di buku kita tulis misalnya nih contoh. Namanya Lita, umur 27 tahun, suka coba resep simple di dapur kecilnya. Yang kedua, gunakan tools seperti Google Trends atau survei kecil-kecilan untuk kita tahu topik yang diminati audiens kita. Supaya kita bisa ngeriset tuh di situ untuk yang lagi rame untuk mengenai topik penonton kita. Nah, yang ketiga, amati channel kompetitor. Lihat konten mana nih yang paling sukses dan cari celah di mana kita bisa berinovasi. Itu salah satunya. Kenapa? Karena kalau kita plek ketiplek itu takutnya itu ke lebih etika aja sih sebenarnya. Kalau kita mau kita mau bisa berkembang ya kita coba pakai konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kualitas konten itu ibarat kata pondasi rumah. Kalau pondasinya rapuh, rumahnya juga nggak bakal bertahan lama. Sama halnya dengan YouTube, konten berkualitas itu adalah alasan utama kenapa orang mau subscribe ke channel kita. Tapi jangan salah paham ya, konten berkualitas nggak selalu berarti kita harus pakai kamera mahal atau editing yang ribet. Yang penting adalah kontennya relevan dan informatif, tentunya menghibur. Jadi, untuk tipsnya di sini, pilih format konten yang sesuai dengan minat audiens kita. Contohnya, tutorial, vlog, ulasan produk, atau video edukasi. Berikutnya, mulai dengan alat yang ada. Handphone sekarang juga udah canggih banget kan, dan aplikasi editing juga gratis seperti CapCut atau InShot atau VN gitu. Jadi itu bisa lebih bantu ke kalian menghasilkan video yang lebih menarik tentunya. Pastikan audiens jernih karena audiensnya biasanya lebih toleran terhadap visual yang kurang bagus daripada suara yang tidak jelas. Jadi kalian coba dimaksimalkan di audionya supaya terdengar jelas oleh penonton kalian. Supaya apa ya? Kalau dari segi visualnya sendiri pun mereka tuh tidak menghiraukan dulu gitu. Yang penting suara kalian tuh detail, jelas, dan mudah dimengerti gitu tentunya. Ingat juga ya, jangan terburu-buru ngejar kesempurnaan di awal gitu. Lebih baik kita fokus pada perkembangan bertahap gitu, step by step. Contohnya di awal mungkin kita cuma bisa upload seminggu sekali, tapi pastikan jadwalnya juga tetap konsisten ya, dan kualitas videonya juga meningkat dari waktu ke waktu tentunya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, setelah bikin konten yang bagus, langkah berikutnya adalah memastikan channel kita tuh gampang ditemukan oleh orang-orang yang tepat. Tentunya di sini pentingnya optimasi channel dan video ini seperti bikin ke toko yang kelihatan menarik dari luar sekaligus gampang dicari sama orang gitu. Untuk tipsnya di sini, kita gunakan kata kunci yang populer dan relevan di judul, deskripsi, dan tag video kita. Tools seperti Tabibadi atau FitIk itu biasanya bantu kita buat riset kata kunci gitu. Nah, berikutnya, buat thumbnail yang menarik dan memancing rasa penasaran. Contohnya, gunakan warna yang kontras dan tambahkan teks singkat ya, yang sederhana aja tapi mudah dimengerti gitu. Terus berikutnya juga lengkapi profil channel kita tuh dengan deskripsi, banner, foto, profile yang mempresentasikan konten kita gitu. Berikutnya, gunakan playlist atau mengelompokkan video berdasarkan topik sehingga audiens kita bisa nonton lebih banyak video sekaligus.
Ya, itu adalah langkah-langkahnya. Jadi, kalian ketika menemukan ini, gimana caranya kalian bikin semenarik mungkin tentunya, ya kan? Supaya orang-orang tuh tertarik dengan channel kita dari situ dulu. Karena dari tampilan tuh sangat penting, dari visual itu juga penting juga. Untuk kayak seperti banner, profile, deskripsi, apa yang kalian mau sampaikan, tema, judul, itu semuanya itu sangat berpengaruh terhadap channel kita gitu. Oke, lanjutnya. Nah, di sini subscriber tuh nggak bakalan datang begitu aja gitu. Kita perlu usaha untuk mengenalkan channel kita ke audiens kita atau audiens yang baru gitu. Tapi yang perlu kita ingat itu promosi yang efektif itu bukan soal seberapa sering kita nge-share link gitu. Tapi lebih ke caranya gimana kita membuat orang-orang tertarik dan mau klik gitu kan. Nah, gue bakal ngasih tips juga di sini. Jadi bagikan cuplikan video seperti TikTok atau Facebook dengan tambahan call to action yang menarik. Jadi poin yang action yang menarik dan bikin penasaran tuh kalian tampilkan di situ video singkat ya untuk kayak short, reels atau TikTok di situ bisa kalian tambahkan supaya menarik audiens kalian. Jadi kalau ketika mau nonton yang lebih lengkapnya bisa nonton di video channel YouTube kalian, di video panjang kalian gitu. Nah, berikutnya aktif di komunitas online yang relevan seperti grup Facebook atau forum yang ada di sosial media gitu. Dengan syarat kita bisa memberikan nilai-nilai tambahan, nggak cuma sekadar spam link tentunya gitu. Berikutnya, kolaborasi dengan YouTuber lain yang punya audiens sejenis sehingga kamu bisa saling mengenalkan channel kalian masing-masing satu sama lain. Jadi di tips yang terakhir ini sebenarnya kalau kita punya teman yang YouTuber juga atau yang membuat konten seperti kita juga yang sama, kita bisa meminta untuk kolaborasi terhadap YouTuber lain juga supaya apa? Supaya audiens YouTuber satu lagi sama audiens kita itu saling tahu, saling mengenal satu sama lain seperti itu. Oke, ya kan? Oh iya, jadi yang nggak jauh kalah penting, bangun interaksi dengan audiens kita itu seperti kita balas komentar mereka dan jangan ragu untuk bertanya kepada audiens kita gitu tentang konten yang kita sudah buat gitu. Interaksi ini gitu kan bikin audiens merasa dihargai dan kemungkinan besar bakal setia sama channel kita gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke teman-teman, langkah terakhir di sini ya teman-teman adalah kita harus terus belajar dari data gitu. YouTube menyediakan analis yang lengkap banget untuk membantu kita memahami apa yang bekerja dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan tentunya di sini gue bakal juga ngasih tips pantau watch time atau reaction rate untuk melihat video mana yang berhasil membuat audiens kita bertahan lebih lama. Ya kan? Yang kedua, analis sumber traffic untuk mengetahui dari mana audiens menemukan video kita, ya kan? Terus gunakan juga data komentar dan like untuk memahami apa yang disukai oleh audiens kita. Jadi ketika kalian mau melihat traffic atau perkembangan channel kalian, kalian udah disediakan fitur oleh YouTube yang dia tersedia di YouTube Studio tentunya, ya kan? Jadi, teman-teman, itulah strategi lengkap untuk dapetin 1000 subscriber pertama di YouTube. Intinya, perjalanan ini tuh adalah proses yang membutuhkan konsisten, kreativitas, dan semangat belajar. Kalau kita merasa video ini bermanfaat, ya jangan lupa like, komen, tentu saja pastinya subscribe untuk mendukung channel ini. Gue juga pengen tahu nih, strategi apa yang menurut kalian tuh yang paling penting, menarik, dan mau kalian coba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan semoga sukses. See you, bye-bye. Dar.